Ya, hai ya bunda sekalian, kita hari ini jumpa lagi di Instagram Lab RC Kendang Sarimer bersama dokter kesayangan kita, Dr. Mahendra Tirte Arif Sampurna, SPA Konsultan, beliau juga PhD. Dari data, hari ini kita akan membahas tentang waspada demam berdarah pada anak. Ayah bunda yang sudah kasih titip pertanyaan sebelumnya, nanti akan kita bahas bersama Dr. Mahendra ya. Hari ini kita ngobrol santai dulu. Dari data Kemenkes pada tahun 2022, jumlah kasus penyakit demam berdarah dengue sebanyak 131.265 kasus dan 40%-nya adalah anak-anak yang terjangkit sakit ini. Dan bahwa penyakit ini juga termasuk salah satu penyakit yang mematikan. Dari data tahun 2022 terdapat 1.135 kasus kematian akibat penyakit demam berdarah ini. Dokter Mahendra silakan dok, masuk singkat aja, nanti kita masuk ke pertanyaan. Silakan dok. Ya, jadi seperti yang disampaikan Bu Dina ya, bahwa demam berdarah ini sudah menjadi endemik. Jadi sepanjang tahun itu selalu ada dengan puncak-puncaknya, ya biasanya pasca musim penghujan, itu biasanya puncak-puncaknya. Jadi kondisi setelah kemarin musim penghujan, nah kemudian saat inilah masa puncak-puncak demam berdarah itu. Dan memang termasuk kalau bisa disimpulkan ada data dari Kementerian Kesehatan yang kita dapat di Indonesia, ini termasuk yang tinggi di Indonesia kematiannya, sekitar 171 kematian pada tahun 2021 dari sekitar 79.000 tahun 2021 penderita demam berdarah. Memang trennya cenderung turun, tetapi turunnya masih tetap banyak ya. Di Indonesia yang data ya, yang masuk 79.000 kasus dengan kematian 171.000. Dan yang berat memang pada anak-anak dan geriatri ya, jadi pada kaum yang sudah senior, yang sudah usia, serta pada ibu hamil. Ya, jadi yang demam berdarah ini bisa menjadi berat pada kelompok umur tertentu tadi, yaitu pada anak-anak dan pada orang tua dan pada kelompok ibu hamil. Ya. Ya. Lanjut dok. Ya, jadi demam berdarah ayah dan bunda itu sebetulnya suatu yang fenomena yang bisa kita anggap penyakit yang kadang-kadang asimptomatik ya, tidak terasa, cuma capek-capek aja. Tapi kalau spektrum sakitnya itu dari capek-capek sampai berat. Ya, jadi kalau bisa dibilang yang capek-capek tadi, kalau kita cek darah, kita cek mungkin dengue NS1-nya, kita cek serologinya, IgG, IgM-nya, ternyata dia positif dengue, positif demam berdarah. Padahal ya kayaknya cuma capek-capek aja. Tapi ada kelompok yang memang dia simptomatik, artinya dia bergejala. Nah, bergejalanya itu juga macam-macam, hanya demam tinggi saja, ya, kemudian linu-linu seperti itu, yang kita sebut dengan dengue fever. Ada yang dengan manifestasi perdarahan, ada yang dengan manifestasi bahkan shock, dan bahkan manifestasi kegagalan beberapa orang. Ya, jadi itu yang terparah ya dok ya? Gimana? Itu yang terparah ya dok ya, sampai shock juga gitu dok? Ya, ya. Dimana tugas kita nanti, tugas saya bunda juga adalah bagaimana demam berdarah ini kita bisa deteksi dini, kalau bisa kita cegah jangan sampai kena lah demam berdarah. Jadi itu yang tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai dokter mengedukasi, tugas dari rumah sakit ibu dan anak Kendang Sarimer yang melakukan edukasi semacam ini, tugas dari masyarakat dan kader-kader di puskesmas, pemerintah, itu melakukan edukasi bagaimana kita mencegah sakit daripada mengobati sakit. Jadi demikian. Nah, demam berdarah itu juga ada yang kita sebut demam berdarah dengan warning sign, ada demam berdarah yang tanpa warning sign. Apa itu warning? Apa tanda-tanda? Ya, jadi demam berdarah yang tanpa warning sign berarti demam berdarah yang tidak diikuti dengan tanda-tanda yang mungkin menjurus ke arah demam berdarah yang berat. Ya, jadi ya seperti hanya demam-demam aja, nyeri-nyeri otot seperti itu.
Dok, apa dok kalau gitu warning sign-nya dok? Kalau kita curiga, oh Hmm. jangan-jangan ini demam berdarah yang dengan warning sign yang bisa jadi berat ini. Maka kita harus melihat seringkali ada nyeri perut, mual muntah, Hmm. kemudian tidak mau makan, anaknya lemas sekali, ada tanda perdarahan. Nah, hal tersebut adalah salah satu ciri dari demam berdarah dengan warning sign, yang mana orang Hmm. tua harus segera membawa ke petugas kesehatan yang terdekat Kesehatan. untuk konfirmasi apakah ini salah satu termasuk demam berdarah yang dengan warning sign yang mengarah kepada demam berdarah yang berat. Ya, jadi di sana. Hmm. Dokter, apa benar sih anak-anak atau orang yang belum pernah terinfeksi DBD ini sebelumnya cenderung mengalami warning sign tadi lebih ringan? Maksudnya gejala-gejalanya lebih ringan. Benar nggak sih dok seperti itu? Betul. Ya, jadi ada yang namanya kita sebut dengan infeksi primer. Jadi infeksi Hmm. primer ini adalah infeksi yang pertama kali, Mbak Dina. Jadi kalau anak-anak Hmm. yang terinfeksi pertama kali dengan demam berdarah itu cenderung yang ringan. Tetapi kalau yang secondary infection, artinya infeksi yang kedua, karena kita tahu bahwa demam berdarah di Indonesia itu ditemukan 4 jenis virus, Hmm. DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Hmm. Nah, kalau kita terkena dengan jenis yang berbeda, misalnya awalnya kena DEN1, terus berikutnya kena DEN2, nah itu risiko untuk terjadi demam berdarah yang berat itu risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan yang infeksi yang pertama kali. Jadi kalau kita pernah nih terinfeksi demam berdarah dan Hmm. ternyata Hmm. ya cuma ngelamar di rumah sakit 5 hari pulang gitu misalnya, Iya. hati-hati, sebetulnya kita belum terbebas dari demam berdarah itu sendiri karena kita jarang sekali melakukan isolasi virus. Apakah kita kena DEN1 ya, atau DEN2 ya, DEN3, Hmm. DEN4, kita tidak tahu. Hasil pemeriksaan laboratorium, serologi, dan pemeriksaan antigen hanya mengindikasikan demam berdarah saja, tetapi tidak Hmm. menunjukkan apakah tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan 4. Sehingga jika pernah terinfeksi demam berdarah, risiko untuk terkena lagi demam berdarah dengan demam berdarah yang menjadi lebih berat, itu Hmm. risikonya lebih tinggi, ya. Dan Hmm. bahkan terkadang ya kita sendiri pun mungkin pernah terinfeksi. Saya mungkin pernah terinfeksi demam berdarah primer, mungkin, tapi saya tidak tahu bahwa itu terinfeksi karena tadi ada yang Iya. meriang-meriang aja yang asimptomatik tadi. Hanya mungkin saya pernah ngamar karena demam berdarah yang harus saya tidur di rumah sakit beberapa hari gitu ya, nggak bisa ketemu keluarga, nggak praktek ya, rasanya cuma kocok-kocok capek-capek semuanya di badan itu, ya nggak tahu itu Pernah ya apakah dok? yang kedua apa yang pertama, ya kita nggak tahu. Ya jadi ya Nggak saya ingat. sudah merasakan menjadi penderita demam berdarah yang cukup tidak Nah ini menyenangkan. Untungnya ternyata ngamarnya tidak di MER, ya, menyenangkan. jadi seperti Nah, di rumah kan sendiri. rumah sendiri. Nah, nah ini Dokter Mahe mengalami juga. Jadi ngilu-ngilu tuh terasa juga dok ya meskipun untuk yang terkena dewasa ataupun anak-anak rasa ngilu atau sakit semua di badan juga sama ya dok gejalanya ya. Kayaknya seperti Iya, itu ya. betul. Dan memang lemesnya itu lumayan ya. Setelah sembuh pun lemesnya itu masih luar biasa demam berdarah. Tapi saya kan Nah, bukan termasuk kelompok yang anak-anak atau geriatri ya. Jadi saya bisa membayangkan betapa sakitnya anak-anak yang memang kelompok lebih rentan dan geriatri yang mungkin usia di atas yang 50 tahun itu lansia. Heeh, heeh. bagaimana rasanya nanti demam berdarah itu saya bisa membayangkan. Mungkin lebih sakit dari saya. Ya, tahulah. Dokter Mahe kan sempat lemes banget itu waktu itu. Tapi daya Betul, tahan betul. tubuh dokter sempat bagus waktu itu ya dok ya, masih bisa kuat lah maksudnya. Jadi nggak lama ngamar. Dok memang ya beberapa orang tua ya, misalnya nih udah 5 hari di rumah sakit dan anaknya sudah nafsu makan, sudah nggak panas. Lah ini kan mungkin mindsetnya orang tua ini udah sembuh inilah. Ini kan tadi sempat disampaikan oleh dokter bahwa hati-hati ya ini ya. Notisnya di sini hati-hati pada saat hari kelima tadi ya dok ya. Nah ini yang perlu diwaspadai seperti apa dok? Karena saya yakin para orang tua akan setelah 5 hari nanti pasti akan anakku fine-fine saja nih, sudah tidak panas, sudah tidak ada keluhan. Nah ini Hmm. terus ada keinginan untuk pulang. Biasanya kan seperti itu kan dok ya? Hmm. Ya, jadi para orang tua memang kalau
anak kita ya tidak meminta ya, tetapi terkena demam berdarah, ternyata ngamar nih ya, maka pertanyaan dokter atau petugas kesehatan yang paling penting adalah kapan demam hari pertamanya. Yaitu yang pertanyaan yang mesti Oh, akan oke, ditanya oke. itu. Misalnya nih, ngamarnya hari Rabu karena sudah Heeh. sakit-sakit dan mau makan. Ya, ternyata ini hari ketiga. Ya, oh sudah sejak hari Sabtu dok. Sabtu ini disebut hari Oh. ke-0 misalnya. Ya, hari Sabtu hari Hmm. ke-0, jadi hari Minggu, Senin, Selasa. Jadi Selasa ini hari ketiga. Mhm. Jadi Rabu ngamar misalnya. Itu berarti hari keempatnya. Kebanyakan orang langsung menghitung hari ke-1 itu ya Ke pada waktu satu pas mulai start sakit. panas Betul. itu. Betulnya Heeh, heeh. kita dokter itu menyebut hari ke-0 pada waktu pas panasnya itu. Jadi besok 24 jamnya itu adalah Hmm. 24 jam pertamanya. Jadi kalau misalnya Sabtunya panas nih, itu hari Mhm. ke-0. Jadi 24 jam pertamanya kapan? Hari Minggu. 24 jam keduanya kapan? Hari Senin. 24 jam ketiganya kapan? Ketiga. Bisa. Ya. Nah ini Oh. belum titik Oh. gawatnya demam berdarah. Jadi kalau ngamar di hari ketiga misalnya, nanti kalau memang kita lihat cek darah lengkap misalnya, itu tergantung Mhm. berapa jumlah trombositnya. Kalau trombositnya sudah Hmm. cenderung tren turun, maka akan ada yang namanya darah lengkap serial yang diperiksa setiap hari sampai hari kelima, bahkan hari keenam sampai ada indikasi bahwa darah trombositnya itu cenderung naik. Namun kita sebagai dokter tentu tidak hanya mengobati laboratorium juga Mbak Dina, jadi kita harus Mhm. melihat klinisnya. Kalau anaknya sudah Mhm. mulai Mhm. mau makan, anaknya mulai Mhm. lincah, panasnya memang sudah turun tentunya ya, dan Mhm. trombosit mulai tren naik 2 kali berturut-turut, maka itu mungkin indikasi untuk orang tua boleh meminta atau mengajak pulang ke rumah ya. Tetapi kalau demam berdarah ini aneh, kadang-kadang demamnya pada waktu turun dia masih Heeh. lemas. Nah, hati-hati kalau meskipun demam turun udah tidak panas dok, tapi anaknya masih lemas, masih belum mau makan, apalagi belum hari kelima enam, hati-hati, kita nggak boleh Betul, meminta betul. pulang duluan, itu nggak boleh karena Nah. risiko terjadi perburukan di uh, rumah. Apalagi kalau Mhm. Mhm. tampak tren dari pemeriksaan darah lengkapnya itu trombositnya cenderung semakin turun, mungkin disertai dengan tanda-tanda uh, ada yang namanya hemokonsentrasi ya, jadi Mhm. HB-nya itu tambah naik, hematokritnya tambah naik. Nah itu kita harus waspada, jangan-jangan kebocoran cairan itu terjadi di hari-hari 4, 5, 6 ini tadi. Jadi Nah, di itu kan situ. masa bahayanya ya dok ya. Betul. Saya yakin para orang tua ini indikatornya kalau nggak panas pasti nggak apa-apa gitu. Pasti gitu ya dok ya. Iya, Biasanya para orang tua kan gitu. Ah, iya, udah nggak panas nih dok, udah pulang aja ya dok. Kalau udah begitu dokternya ini, aduh, gimana jelasinnya? betul. Dok, kita langsung ke pertanyaan ya dok, Ya, boleh ya? Sambil nanti kita di silakan. sela-sela tadi ya. Ah, Ada pertanyaan sebentar. Oh ya, dokter, apakah ibu hamil dan menyusui ini bisa menularkan DBD pada anaknya? Silakan dokter. Tidak, ya. Jadi ibu yang Enggak. hamil yang kena demam berdarah tetap Hah? boleh menyusui, ya. Kalau kondisinya baik ya tetap boleh menyusui. Justru yang keluar dari aksinya itu adalah antibodi, ya. Jadi tidak apa-apa Hmm. selama baik kondisinya, boleh tetap menyusui. Tapi kalau memang Hmm. ibunya ngamar di rumah sakit dan kemudian uh, Mm-mm. ada yang bayi yang perlu disusui, tentu membutuhkan dukungan dari orang lain ya, mungkin dari nekannya ada ayah ASI gitu ya, kemudian ada kakek neneknya yang mungkin akan membantu. Orang tua boleh istirahat, tapi payudara Mm-mm. tidak boleh diistirahatkan. Jadi ya, payudara dipompa, nasinya dipompa, kemudian dikirim untuk diberikan ke bayinya. Ya. Jadi kalau nanti kita hentikan ininya menyusunya, justru nanti malah ada tambahan masalah baru. Ya, satu bisa mastitis, yang kedua justru bayinya kalau tidak mendapatkan ASI malah berisiko tidak hanya penyakit demam berdarah, mungkin penyakit-penyakit infeksi yang lain akan berisiko lebih banyak lagi.
Nah, kan tuh ya Bunda, Bunda nih terutama jadi tidak ada penularan nih pada ibu yang menyusui, jadi tetap ASI saja. Jadi memang tidak ada yang bisa menggantikan ASI ya dok ya. Dok, dapat salam nih dari Dokter Rewina. Lagi Iya, ada di situ. ayo mau praktek bareng soalnya ini. Nah, kan ayo komplit lagi. Dok sudah di poli aja. Iyalah, ini lagi Dok, selanjutnya ya, Dok ya. Eh Dokter, apakah selalu muncul bintik merah pada anak yang dinyatakan terkena DB karena pada saat rawat inap di rumah sakit anaknya tidak muncul bintik merah tapi dinyatakan DB, dokter. Silakan, Dok. Ya, jadi tidak selalu yang tadi spektrum demam berdarah itu ada yang luas ya, ada yang bahkan asimptomatik, tak bergejala kalau dicek lab, ya kita ternyata positif demam berdarah. Nah, yang simptomatik mungkin cuma demam saja, tapi yang kita sebut dengan dengue fever ya, jadi demam berdarah, dengue infection, ya, terinfeksi demam berdarah. Masuk di rumah sakit ya diagnosisnya infeksi virus dengue, tetapi ada juga manifestasi dengan perdarahan. Nah, dengan perdarahan pun ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang demam berdarahnya itu kalau ada uji tertentu, misalnya kayak di tensi baru muncul bintik-bintiknya. Ada yang muncul spontan, ya, yang dengan di tensi dulu baru muncul bintik-bintiknya itu kita sebut dengan demam berdarah derajat 1. Nah, kalau ada yang derajat 2, berarti dia spontan ada perdarahan, mungkin bintik-bintik muncul spontan, ada mimisan spontan, gusi berdarah yang muncul spontan. Nah, itu demam berdarah yang derajat 2, ya. Kalau derajat 3 ya misalnya mungkin ditandai dengan beberapa selain perdarahan yang spontan, ada kebocoran plasma. Anaknya biasanya akan diikuti dengan mungkin penurunan tanda-tanda vital yang lain, salah satunya tekanan darah. Mungkin seperti itu. Ya, jadi tidak Nah, selalu ini nggak selalu lu anak saya ini loh kok didiagnosis DB padahal kan tidak ada perdarahannya. ya, Nah, jadi sudah iya. terjawab bahwa itu termasuk kategori yang infeksi virus dengue mungkin tanpa manifestasi berdarah. Nah ini Imam, ini harus diketahui tadi ya gejala-gejalanya bahwa mungkin tiap orang berbeda, tiap anak berbeda, tapi itu tadi bahwa bila ada keluhan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya untuk segera dapat penanganan, gitu ya dok ya. Ya. Eh, Pertanyaan selanjutnya nih, dokter, hmm, berapa lama sih dok virus DB ini bertahan di dalam tubuh kita? Hmm, yang paling penting bukan berapa lama dia tertahan di dalam tubuh kita, tetapi apakah kita ini menjadi sakit atau tidak dengan adanya virus dengue di dalam tubuh kita. Jadi kita menjadi sakit di dengue itu tergantung dari beberapa hal. Tentu sakit itu ada 3 hal yang kita lihat terus, diri kita sendiri, agent ini infeksinya, ya jadi virus dengue-nya, sama environment-nya. Ya, yang kita kontrol ini environment bisa kita kontrol yang dengan 3M biasanya, itu yang kita kenal 3M tadi. Kemudian ada virusnya ini apakah DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Nah, DEN 3 dan DEN 4 dikatakan yang berbahaya, yang lebih virulogenik, yang lebih gawat. Atau kalau ini merupakan infeksi yang sekunder, ini lebih berbahaya dibandingkan dengan infeksi primer. Nah, kemudian tergantung kita, yang paling penting ini imun kita, daya tahan tubuh kita. Ketika kita sudah terinfeksi dengan demam berdarah, apakah kita bisa bermanifestasi yang ringan, sedang, atau yang berat? Dengan adanya daya tahan tubuh yang bagus, antibodi yang bagus, ya mungkin dengan vaksinasi, karena sekarang kan juga ada vaksin demam berdarah ya. Nah, itu Betul. akan mengurangi risiko untuk terjadinya sakit karena demam berdarah, ya, yang sampai ngamar itu risikonya menjadi jauh berkurang sampai 80% dengan kita punya antibodi yang tertahan tubuh yang baik.
Kembali ke imun tubuh ya dok ya, Iya, karena kan imun tubuh kita berbeda tiap satu orang yang lain ya dok ya. betul. Dok, ke pertanyaan selanjutnya ini ada yang lagi live ini dengan Bapak Pamungkas. Apa kabar, Ayah? Eh, Dokter, pertanyaannya solusi atau terapi untuk penyakit DBD apa ya dok? Monggo silakan dok. Iya. Jadi yang pertama kalau bisa jangan sakit, ya kita cegah dulu, ya. Jadi Oke. lingkungannya, tolong ini lingkungan itu Hmm. harus betul-betul dijaga, hygiene di lingkungannya, ventilasinya dijaga, menguras bak-bak mandinya, sektor-sektornya itu dipangkas tuntas mungkin dengan HBT, dengan penyemprotan, dengan menggunakan kelambu, ya. Pokoknya jangan sampai kegigit lah kalau bisa. Cuma kan susah ya kalau nggak sampai kegigit itu susah, namanya nyamuknya satu tapi Lah, kan apa temennya itu banyak ya, nah jadi ya itu loh susah dok. sekali. Terus Nah kalau gimana dok bisa, kalau nggak nah di kegigit? situ kita vaksin, ya kita vaksin demam Oke. berdarah, karena vaksin sekarang sudah ada untuk anak di atas 6 tahun sampai 45 Hmm. tahun. Dan jadi selain Ya. anak-anak, orang tua juga kalau bisa divaksin juga supaya kita nggak sampai sakit dan produktivitas kita tetap terjaga. Nah, kemudian kalau sakit gimana? Ya, bayangkan kalau anak-anak itu yang susahnya itu mereka itu hanya mau makan kalau lagi mood. Ya, padahal kalau sakit demam berdarah itu kan nggak mood ya, sakit Nggak enak. semuanya, badannya, terus rewel. Nah, ini yang masalah menyebabkan dehidrasi. Sudah demam berdarah bisa risiko shock karena kehilangan cairannya yang di dalam tubuh itu bocor. Dia nggak mau makan lagi. Sehingga terapi yang paling utama untuk demam berdarah itu adalah Hmm. cairan. Kemudian cairan dicukupi juga ditambah dengan nutrisi. Tidak ada antibiotik, jarang kita pakai antibiotik pada demam berdarah kecuali infeksi sekunder. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah uh, regulasi panasnya ya, karena anak-anak yang kalau panas itu udah bawaannya udah rewel. Nah, kalau rewel Rewel. orang tuanya bisa emosi jiwa juga ya. Nah itu harus dijaga bagaimana kita meregulasi demamnya, cepat-cepatnya Nah itu bisa kan. dikurangi Hmm. ya dengan berbagai vitamin. Kita bantu anak-anak itu bisa terbebas dari simptom yang tidak menyenangkan sehingga anak-anak mau makan kembali dan itu akan sangat mempengaruhi sistem imunnya. Kalau makannya bagus, glukosanya bagus ya, kalorinya dapat, wah itu cepat sembuh nanti mereka. Tapi kalau sudah Nah, nempel, nah ini yang kita betul-betul harus nah, luar biasa untuk dok, memberi mereka rewel vitamin. ini, iya dok, rewel ini kan termasuk gejala umum DBD pada anak ya dok ya. Hmm. Rewel dari biasanya sulit tidur. Nah ini orang tua pasti juga pasti emosi, Iya, emosi, anak nggak rewel bisa sakit itu istirahat. Nah, satu keluarga itu sakit semuanya. Tuh. kan dokter Mahendra di WA sama bapak ibunya ya bunda, dok anak saya nggak bisa tidur rewel terus ini saya harus gimana. Untuk dokter Mahendra sabar ya dok. Dok ini ada yang tanya tentang vaksin dok mulai usia berapa. Kalau yang saya tangkap tadi bunda Adi Risma tanya vaksin tersedia mulai umur berapa. Kalau nggak salah tadi dokter menyampaikan usia 6 tahun ya dok, mulai usia 6 tahun betul ya dok? Ya, mulai usia 6 tahun. Jadi ada dua jenis vaksin demam berdarah di Indonesia. Oke. Ada yang mulai usia 9 tahun, ada yang mulai usia 6 tahun. Ya, jadi Oke. tergantung anak kita mana mau pakai yang mana boleh. Ya, jadi kalau mau pakai yang usia 6 tahun lebih baik proteksinya lebih cepat. Terutama yang mau sekolah-sekolah, ini kan kita nggak tahu ya, meskipun Hmm. pakai uh, lotion anti nyamuk di sekolahnya. Hmm, hmm, hmm. Waduh, kita harus di rumah jaga-jaga, di sekolah kena gigit mana-mana ya enggak tahu. Ya apalagi anak-anak ya kalau habis cuci tangan cuci kaki meskipun dikasih lotion ya mereka susah sekali untuk nyuruh, ayo habis cuci tangan cuci kaki pakai lotion lagi ya, lotion nanti nyamuknya dipakai ya susah banget mereka kadang-kadang enggak comply, enggak patuh dengan itu. Ya mau enggak mau suntik aja dulu mereka yang usia 6 tahun ke atas ya disuntik dulu vaksin ya itu demikian. Hmm.
Nah, itu tadi anak-anak ini memang memang kenapa banyak yang terjangkit ya dok ya, persentasenya lebih banyak daripada dewasa itu tadi. Kembali ke Hmm. kebersihan juga ya, ayah bunda juga harus mengawalnya juga. Dokter, pertanyaan selanjutnya dok, ini antara mitos dan fakta nih dok. Dokter, apakah dengan minuman susu atau minuman isotonik bisa menyembuhkan DB sih dok? Ya, sebetulnya bukan susu atau isotoniknya, tetapi Apa dengan dok? memberikan cairan, itulah yang akan membantu memperbaiki kondisi pasien-pasien yang terinfeksi demam berdarah, virus DBD. Ya, jadi kalau kita anjurkan, kalau nggak mau minum, ya lebih baik yang mengandung gula, yang manis-manis, susu Hmm. boleh, mau teh manis boleh, ada yang madu boleh, sari kurma boleh, jus Hmm. jambu yang sudah terbukti juga itu boleh juga. Tapi kalau minuman isotonik saya mungkin tidak terlalu menganjurkan ya, karena pada kasus demam Apa dok? berdarah ini Hmm. problemnya bukan kehilangan cairan yang seperti kehilangan cairan keringat, berbeda, tetapi pada demam berdarah itu ada kebocoran dari plasmanya ya, dari kebocoran dari plasmanya. Jadi secara umum volume tubuh, cairan tubuh itu normal. Hanya saja yang di Hmm. dalam pembuluh darah itu jumlahnya berkurang karena bocor ke tempat yang lain. Nah, nanti ada waktunya dia balik Oke. lagi. Jadi beda dengan kita berkeringat. Wah, berkeringat kan Hmm. ngotos-ngotos Hmm. itu. Hmm. Nah, mungkin cairan isotonik itu cocok untuk yang dehidrasi karena heat stroke, karena kepanasan, karena kehilangan cairan, itu cairan isotonik. Tapi kalau Hmm. yang di demam berdarah ini nggak ada kehilangan cairan sebetulnya, kehilangan cairannya hanya merembes di tempat di sekitar tubuh kita, di dalam jaringan pembuluh darah kita yang kita sebut dengan jaringan interstisial. Terus nanti hari ke-5, 6, 7 itu dia bisa kembali lagi ke dalam. Jadi nggak yang keringetan itu Mbak Dina, jadi berbeda. Ya, jadi kalau mau Beda jus ini ada susu perbedaannya. yang manis-manis ya madu, Ah, kurma, sari kurma mungkin kurma. buah sari jambu biji itu ya itu sudah memang juga terbukti secara klinis bisa membantu meningkatkan kadar trombosit. Nah, sekarang daun Hmm. angka ya itu juga ada penelitiannya bisa membantu meningkatkan uh, trombosit juga. Ya, jadi boleh. Cuman mau enggak anaknya gitu kita kasih minum-minuman yang seperti itu. Jadi pilih aja yang mau, pilih aja yang dia suka. Yang penting cairan bisa masuk seperti itu. Nah itu beda ya Bun. Maksudnya di sini kehilangan cairan karena aktivitas dan ini karena sakit. Kalau kalau berkeringat kan kita karena aktivitas, beda ya, bolehlah konsumsi isotonik. Tapi karena untuk DBD ini tidak ya tidak disarankan ya dok ya. Ya. Dokter, ada pertanyaan nih dari Bunda, siapa ini tadi? Bunda Lucu. Hai Bun, apa kabar? Dokter, yang membedakan DB dan eksantema subitum apa ya dok? Apa sih dok itu? Oke, ya jadi memang keduanya itu betul. Ini Mama ini sangat Oke, teliti sekali. Keduanya itu hampir menunjukkan gejala oke. yang serupa pada waktu keluar ruam-ruam merah-merahnya. Ya, jadi ada yang namanya demam berdarah itu akan timbul yang namanya convalescent rash, rash penyembuhan. Yang timbul ketika hari ke-6, 7, dan 8 itu biasanya. Jadi ketika dia sudah muncul ruam merah-merah, oh ini berarti sudah mulai penyembuhan. Ya, sama-sama infeksinya dari virus. Kenapa gejala awalnya itu mirip-mirip? Ya, panasnya tiba-tiba tinggi. Tapi kalau yang exanthema subitum, ya, ketika dia demamnya turun, anaknya itu aktif lincah. Dan ketika demam turun, baru muncul ruam-ruam. Berbeda halnya dengan demam berdarah, ketika dia panasnya turun, itu biasanya lemak mas ya, karena dia pada titik kita sebut dengan kritisnya ya, hari ketiga, 4, 5. Nah, panasnya karena exantema subitum hari ketiga 45 itu juga turun, tetapi dia muncul ruam-ruam dan anaknya aktif. Tapi kalau karena demam berdarah, anaknya lemes ya. Memang nanti hari kelima, enam, tujuh sedikit lebih lambat munculnya ruam, itu baru anaknya aktif setelah muncul convalescent rash. Nah, restnya atau ruamnya itu juga berbeda.
biasanya saya meminta kepada orang tua, kalau ada gejala tambahan, tolong difoto. Ya, setelah difoto, kirim WA ke saya. Karena kita akan bantu diagnosisnya. Ini RES yang karena demam berdarah, RES karena campak, RES karena eksantema subitum, itu macam-macam. Bahkan ada sekitar 190 jenis virus yang bisa menimbulkan RES. Demam berdarah salah satu DD-nya dengan eksantema subitum adalah salah satu bentuk yang menimbulkan RES ini. Kemerah. Nah, Bunda ini pinter banget ya, Dok ya, tahu Ya, dari eksantema subitum tadi itu ya. betul. Hampir sama. Iya, dokter, ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini, dokter jika terkena DB, apakah ada pantangan makanan dan minuman, dok? Karena ini anaknya penyuka bebek, dok, mungkin seperti itu. Apakah boleh, dok, pada saat sakit? Saya juga ikut makan bebeknya nanti. Makan bebeknya aja ya, dok Ya, ya. semoga ada yang mirip bebek di sini. Ya, Ada nggak pantangan ada, nggak sih, dok? nggak ada. Hmm, Jadi syukur, alhamdulillah anaknya masih mau makan pas kena DBD. Ya, oke. karena mau makan itu indikator bahwa D1 DBD-nya itu tidak yang parah. Yang kedua, mulai masa penyembuhan. Kalau yang awalnya nggak mau makan terus dia sudah mau minta bebek, itu berarti tanda DBD-nya itu sudah mulai membaik. Ya, jadi kasih aja apapun yang dia minta, kasih. Ya, tapi Hmm. ingat jangan dijadikan alasan. Takutnya ibu-ibu ternyata ada tok sakit DB marungu minta rumah, minta mobil kayak gitu. Karena oh iya katanya sudah dimintain semuanya ya. Kalau mintanya Itu masih ngidam, dok. wagyu, sirloin, tenderloin gitu ya nggak apa-apa lah itu ya. Ada Jadi aja dokter baik gitu ya, dok ya. Itu ngidam deh, dok, kayaknya kalau minta beda rumah begitu ya. sama shopping gitu. Check outin semuanya yang di ini keranjangnya Oke. gitu. Check out. Hmm. Wah, kayaknya dokter baik pengalaman banget nih, suka bantu check out. Dokter, lanjut, dok. Dokter, apakah penyakit DB ini hanya terjadi pada saat musim penghujan ya? Ini kayaknya Bunda ini belakangan join, dok. Silakan, dokter. Ya, jadi ingat DBD sekarang kita sebut sebagai penyakit yang endemik. Jadi sepanjang tahun itu akan ada, meskipun tidak musim Hmm. penghujan, musim kemarau, itu akan ada DBD. Tetapi memang ada puncak-puncaknya. Biasanya bukan malah pas musim penghujan, tetapi segera sesaat setelah musim penghujan. Itu puncak-puncak dari demam berdarah ya, karena mulai banyak genangan-genangan air, sungai-sungai mulai yang diam, ya. Itu adalah tempat vektor-vektor si ini apa nyamuk-nyamuk itu berkembang biak. Nah, padahal yang si virus itu kan hinggapnya di nyamuk tadi ya, berkembang biaknya itu di nyamuk tadi. Nah, sehingga kalau pada kapan banyak nyamuk demam berdarah, pada saat itulah demam berdarah tinggi-tinggi. Hmm, pada saat tinggi-tingginya ya. Hmm. Dokter, ada nih pertanyaan baru gabung. Dokter, apakah sakit DB itu selalu harus opname di rumah sakit, dok? Enggak, kalau enggak ada warning sign, kalau anaknya mau Nah, makan, mau warning sign minum, tadi, betul. ya, maka boleh dirawat di rumah. Tetapi memang orang tua perlu tetap berkomunikasi dengan dokter, terutama kalau ini belum hari ke 4, 5, 6, ya masih ditemukan hari kedua, hari ketiga gitu, ikuti jadwal kontrol dokternya. Tujuannya dokter nanti akan mengevaluasi gejala klinisnya, apakah mulai ada perbaikan, ada tidaknya warning sign yang muncul di kemudian hari, atau melihat laboratorium sebagai parameter apakah ada perbaikan dari demam berdarahnya atau malah cenderung Hmm, mengalami tanda atau perburukan. Nah, pada saat itu dokter biasanya sudah tahu biasanya karena dokter punya hmm, parameter-parameter tertentu laboratorium, bukan hanya tanda oh ya sakit demam berdarah ini, tapi selain dilihat dari darah lengkapnya, dilihat dari pemeriksaan biasanya fungsi liver, SGOT, SGPT, maka dokter tahu jangan-jangan ini nanti mengarah ke demam berdarah yang berat atau tidak. Pada waktu itu maka ayah bunda ikuti aja saran dari dokternya karena dokternya sudah
mahir lah. Kalau dokter Indonesia ini sudah Iya. menangani demam berdarah itu sudah seperti kacang goreng ya, bukan kita sombong ya kalau dibandingkan dengan mungkin dokter-dokter di Belanda, dokter-dokter di Singapura yang case-nya mungkin tidak sebanyak di Indonesia. Tentu dokter-dokter yang di Indonesia ini sudah jauh lebih berpengalaman dalam menata laksana penyakit demam berdarah. Jadi ikuti aja saran dari dokternya. Hmm. Suruh ngamar, Hmm. kalau nggak ngamar dengan beberapa pertimbangan yang harus kontrol ulang, ikuti kontrol ulang. Ya. Nah, jadi ya para orang tua juga harus ini dok ya, harus super duper juga merawatnya kan juga harus memantau juga ya dok ya. Jadi Ya, mau repot juga kan. biasanya kalau saya orang tua minta pulang ke rumah, boleh nih dirawat di rumah, tapi seperti perawatan di rumah sakit ya, daerahnya tolong ditaker. Saya bilang gitu biasanya. Jadi misalnya anaknya beratnya 20 kilo, pokoknya Hmm. cairannya mohon itu kebutuhannya untuk 20 kilo itu 1.500 cc misalnya. Maka beli air mineral 1,5 liter itu, mau tehnya, bikin minumnya, bikin sirup, bikin teh, bikin sari kurmanya, atau bikin madu, campuran madunya dari 1,5 liter tadi, dan itu harus habis ya Mom. Nah, jadi Hmm. takarannya kalau kita diinput 1,5 liter di rumah sakit, takarannya di rumah itu adalah botol 1,5 liter, dan itu harus habis dalam 4 Hmm. jam. Terus kita kasih checklist. Yang kedua, tolong dipegang tangan kakinya, hangat atau tidak, anaknya anyep atau tidak. Kemudian Hmm. aktivitasnya tolong dipantau dan diinformasikan ke kita. Jika ada muncul warning sign A, B, C, D ketika di rumah, jangan ditunda untuk segera dibawa ke rumah sakit, menemui petugas kesehatan. Ya, jadi Hmm. kadang-kadang kalau nggak ketemu dokternya, gimana? Di WA dokternya, ya ditelepon 30 kali nggak diangkat, ya harus ke IGD. Ya, jadi kalau ada Betul, betul. tanda-tanda kegawatan, ayah dan bunda tidak harus berkontak dengan dokter, ya, Mm-mm. tetapi langsung ke Betul. gawat darurat. Gitu. Di sana tidak Betul. mengenal jam tidur, tidak mengenal hari Mm-mm. raya, tidak mengenal Natal, Mm-mm. tahun baru. Mm-mm. 24 jam untuk ayah bunda, 7 hari dalam seminggu untuk ayah bunda, 365 hari dalam setahun untuk ayah bunda. So sweet deh dokter Wahid. Iya, Lengkap. Iyalah itu bener banget. Jadi karena nggak usah khawatir demi ganggu dokternya bunda telepon dan dok. buah hati tercinta. Ya, kita ini ada Asik. demi bunda dan buah hati tercinta. Bener. So sweet deh makanya dokter Wahid ini. Dok, masih lanjut nih pertanyaannya bener ya dok? Dokter, pertanyaan lanjutan nih dok, apakah eksantema subitum bisa terjadi berulang sih dok, dan bagaimana pencegahannya? Karena pagi tadi trombosit sudah naik di hari ketiga. Oh ini kayaknya sedang mengalami dok, silakan dokter. Iya, oh iya, jadi meskipun eksantema subitum itu karena virus, trombosit bisa turun ya bunda, tetapi jarang sekali yang eksantema subitum itu trombosit bisa turun sampai di bawah 100 itu, 100.000 maksudnya, itu jarang sekali. Ya turun mungkin 130, 140, atau trombositopenia ringan kita menyebutnya. Masalahnya eksantema subitum itu tidak ada antibodi yang akan bertahan seumur hidup Hmm. ketika sudah terkena eksantema subitum. Jadi Hmm. kalau kita kena eksantema subitum, itu bisa terkena eksantema subitum berikut-berikutnya. Sama kayak flu Singapura, itu tidak ada antibodi yang akan bertahan seumur hidup. Ya, beda dengan campak, ya, beda dengan cacar air, ya, yang mungkin ada antibodi seumur hidupnya. Ya. Jadi kalau kita terkena eksantema subitum, bisa terkena eksantema subitum berikutnya, masih bisa. Masih bisa nih mam. Oh gitu. Dan ingat, Karena pagi tadi, gimana dok? banyak penyebab dari penyakit demam dengan ruam itu banyak sekali, sehingga mungkin kita Oh. kena satu virus tertentu yang mirip-mirip dengan eksantema subitum itu bisa ya. Jadi karena ada dikatakan ratusan, sekitar 190 mungkin itu yang ketemu ya, bisa ada ratusan penyakit yang bisa menyebabkan demam berbercak. Nah, tinggal yang bagaimana ini, yang tersering itu macam-macam, ada listnya. Maka saya kalau menjelaskan seperti ini bisa kuliah, maka saya minta orang tua biasanya tolong fotoin kalau ada gejala tambahan yang muncul di hari ketiga sampai hari kelima,
dok yang bintik ya atau yang ruam-ruamnya kayak gimana, udah difotoin aja nanti kita bantu diagnosis ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa kawal putra putri ayah bunda itu sampai dia sembuh ya, meskipun tetap semua itu kita serahkan doa kepada Yang Maha Kuasa, tetapi dengan adanya akses terhadap pelayanan kesehatan yang mudah dengan kita, dengan customer di Rumah Sakit Ibu dan Anak Gendang Sarimer itu akses itu sangat menentukan luaran dari sakitnya putra putri ayah bunda ya. Jadi nggak usah khawatir kalau memang ada yang sakit, akses terhadap kesehatan harus kita jaga penanggungan baik dengan rumah sakit dan petugas kesehatan yang Betul. ada. Betul, terutama sama Dokter Mahim nih ya. Nah, So sweet pokoknya. semua dokter anak di sini sweet ya, sweet Sweet pokoknya di sini. semua pokoknya. Dok, kayaknya kita sudah diingetin Google untuk apa dari Ya, Instagram. Closing ya saya dok ya, jam closing 4 statement juga dok. sudah harus mulai praktek, jadi supaya bisa memberi Yes, iya, pelayanan betul. paripurna di sini, ayah juga tidak Nice, menunggu, mantap. ya kita harus siap dulu, ya. Ya dok, closing statement dong dok untuk ayah bunda nih pesan-pesannya. Silakan dok. Baik, jadi intinya ayah dan bunda demam berdarah itu sudah menjadi endemik di Indonesia. Ya, jadi sekitar tahun 2021 yang terkumpul itu data sekitar 79.000. Turun trennya memang dibandingkan dengan tahun 2020 yang sampai 100 ribuan lebih. Nah, tapi tetap menyebabkan kematian sampai 171. Dan yang berisiko, kelompok berisiko adalah anak-anak dan orang Anak-anak. tua serta ibu hamil. Infeksi primer memang jauh lebih ringan dibandingkan dengan infeksi sekunder. Pencegahan meliputi pemutusan terhadap vektor yang nyamuk-nyamuk itu harus diberantas dengan cara 3M, bersihkan tak mandi, menguras dan menutup tempat penampungan air, serta jangan lupa menaburkan bubuk abata di got-got sekitar rumah secara berkala. Dan tentu ada yang namanya pencegahan yang sifatnya mekanik ya, dengan cara pakai kelambu gitu ya, atau pakai repellent ya, pakai lotion anti nyamuk. Dok, kalau itu tidak bisa membantu ya, kita tentu kalau punya pertanyaan yang semakin banyak kan semakin bagus. Ya, imunitas kita sendiri dengan cara diberikan yang namanya ASI. Ya, ASI itu akan mentransfer antibodi dari ibu ke bayinya kalau memang usianya masih di bawah 6 tahun ya. Tapi kalau sudah di atas 6 tahun ada alternatif, yaitu vaksinasi yang bisa kita berikan kepada buah hati kita, yang diberikan 2 kali pemberian dengan jarak 3 bulan dari vaksinasi yang pertama, dan itu untuk seumur hidup ya. Dan yang berikutnya, jika sudah kadung kena nih, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat apakah demam berdarah kita, anak kita ini ditentukan oleh dokter sebagai demam berdarah dengan tanda bahaya atau dengan tanpa tanda bahaya. Kalau dengan tanda bahaya disuruh masuk rumah sakit, masuk aja ke rumah sakit. Karena dokter yang ada di Indonesia ini sudah punya banyak sekali pengalaman dengan menangani kasus demam berdarah. Tapi kalau seandainya memang tanpa warning sign, ketika pulang ke rumah, tentu akses terhadap dokter dan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus tetap dijaga. Ikuti saran dokter untuk melakukan tata laksana demam berdarah di rumah, dan follow up kembali ke rumah sakit sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk memonitor apakah ada perbaikan atau perburukan klinis dan laboratorium ya. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah terkena demam berdarah dan risiko untuk terkena demam berdarah berikutnya itu mungkin bahkan bisa lebih tinggi, karena demam berdarah yang sekunder itu gejalanya akan menjadi lebih berat. Jadi pastikan kita sudah memiliki antibodi terhadap demam berdarah, memperbaiki lingkungan kita, dan memperbaiki pola hidup kita supaya terhindar dari infeksi demam berdarah. Demikian.
Hmm, Dina. lengkap sekali, dokter. Dokter, terima kasih ya. Asik banget obrolan Sama-sama. hari ini. Kayaknya waktunya nggak bisa panjang, tapi next akan kita kasih edukasi lagi ya dok ya kepada bunda-bunda sekalian. Dok, terima Sip. kasih, Dokter Mahendra. Sampai jumpa di IG Live kita selanjutnya. Mohon Sampai izin jumpa, untuk Bu menutup Dina. dok. Oke. Mohon izin menutup ya dokter. Salam sehat selalu. Makasih dokter.